live again. Tadi stuck, hang. Kita ulangi lagi aja, gitu aja kok repot ya. Kita ulangi lagi. Pak Sul, where are you? Yes. Yay, 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 yay. Halo Pak Dokter, apa kabar? Halo. Swandi Budiman, yes, Elin. Halo, halo, Christine, Franz. Hari Minggu sama kayak saya ya. This is my holiday. My Instagram, my IG live is my holiday gitu ya. Oke, Pak Michael. Sehat-sehat ya dong. Ini IG live tuh bikin sehat. Daripada keluyuran keluar, itu yang ngeri sekarang ya. Oke, Pak Zul, where are you? Andy Ho, yes. Nah, oke Pak Zul. Oke, kita coba lagi ya. Please welcome. Oke, yeay. Pak, Yeay. apa kabar? Baik, Pak. Nah, ini lagi di luar negeri apa di mana nih, Pak? Oh, saya selalu di luar negeri, Pak. Di Jakarta, Oh, Jakarta. Jakarta sekarang terasa jauh ya, Pak. Enggak terlalu deket. Jadi deket, Pak, sekarang. Semua jadi deket, Pak. Bapak Gitu di ya. mana? Di Bogor. Bogor. Di Oh, Bogor. itu mah. Bogor, Bogor. Dekat. Jakarta ke Bogor mah udah selangkah, Pak. Oh, iya, 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 iya. Tapi walaupun selangkah, udah lama nih, Pak. Saya nggak keluar rumah, Pak. Bapak Gitu ya, gimana? Pak. Kalau saya hampir setiap hari ke kantor ya, Senin sampai Jumat. Karena bisnis kami kan juga bergerak di bidang apa kesehatan ya, Pak Anton Teddy. Oh, Iya, oke, jadi oke, oke, dalam oke. kondisi seperti ini justru jasa kami sangat dibutuhkan. Gitu, Pak. Iya, iya, iya. Oke, oke. Pak, kita Ya, mau cerita mengenai DNA selling gitu ya. ya, Hmm, boleh dikasih kata pengantar dulu, Pak. DNA oke. ini DNA yang ini bukan yang apa namanya? DNA manusia gitu. Iya, jadi memang judulnya ini cukup provokatif ya, karena selling itu kan sebetulnya ada di dalam diri kita. Bahkan sejak kita apa namanya lahir, sejak kita kemudian SD, SMP, sesungguhnya di dalam diri kita itu sudah ada bakat-bakat selling sebetulnya. Pada saat kita di SD misalnya, kita menjadi ketua kelas itu kan karena kita bisa menjual diri gitu ya. Kemudian naik menjadi ketua OSIS misalnya, ya kita juga karena bisa menjual diri gitu. Teman kita banyak itu karena kita menjual diri kita juga. Kemudian mungkin kita bisa jualan sesungguhnya, ya itu karena kita bisa jualan. Jadi sesungguhnya jualan ini, selling ini sudah paket sesungguhnya di dalam diri kita. Sudah seperti DNA yang ada menyatu dengan tubuh kita gitu Pak Teddy. Sehingga judul yang kita angkat hari ini adalah tentang DNA Keren, selling. keren, Dan kita semua keren, keren, sesungguhnya keren, adalah keren. apa namanya penjual ya. Jadi baik apapun profesi kita ini pasti kita ini sesungguhnya adalah penjual. Iya. Kita sebagai karyawan bisa sukses karena kita bisa menjual diri kita. Kita menjadi atasan bisa jadi sukses karena bisa menjual ide kita kepada bawahan kita sehingga bawahan kita bisa mengikuti. Guru sama guru itu adalah seorang penjual juga. Ada guru yang sangat disenangi oleh murid sama. Jadi disenangi oleh warganya, ada juga yang tidak disenangi oleh warganya. Ya bahkan mungkin sampai presiden
ya dia juga harus bisa terus-menerus menjual dirinya gitu. Jadi itulah kemudian DNA selling ini Pak Teddy. Seperti itu. Oke, oke, menarik, menarik nih Pak. Pak, menurut Bapak dalam dalam kenapa kenapa selling ini penting? Mana yang lebih penting? Selling atau produk? Ya, ini dua hal yang menyatu yang saya sudah kirim. Uh, Bab pertama itu Halo, ya. sebelum kita selling, ya ini kalau kita masuk real ke penjualannya, Pak, kita mau menjual sesuatu, misalnya saya mau jual buku misalnya. Jadi ini sebetulnya langkah pertama adalah terus punya produk, Pak. Ya. Nah, produk ini poin pertama yang harus dimiliki sebuah produk atau jasa itu dia harus hero. Dia harus menjadi pahlawan. Dia harus berkualitas tinggi. Ya. Contoh misalnya ini buku saya saya harus rugi pertamanya itu 100 juta Pak Teddy. Karena dari percetakan sesuai dengan standar yang kami miliki. Sehingga pada saat datang, ya mohon maaf, ya saya tidak mau menjual itu karena produk saya itu tidak hero. Nah, pada saat kita mau menjual, pastikan bahwa produk kita ini benar menjadi pahlawan, Pak. Ya, sehingga ketika suatu waktu orang membelinya, dia akan ketagihan dan dia akan datang lagi. Ketika kita buru-buru menjual, sementara produk kita belum hero, belum bagus, maka dia akan mempercepat kematian produk itu. Sehebat-hebatnya kita dalam bermarketing, kalau produknya tidak bagus, produk kita itu akan cepat masuk ke liang lahat gitu. Dan orang tidak akan membeli lagi gitu Pak Teddy. Seperti TX Travel saya kira sudah puluhan tahun ya. Kenapa bisa bertahan? Karena dia bisa melayani pelanggannya dengan baik sehingga referensi muncul dari keluarga yang satu, dari perusahaan yang satu, dari individu yang satu ke individu yang lain. Jadi kalau pertanyaan Pak Teddy, penting mana selling produk, perbaiki dulu produknya sebaik-baiknya, setelah itu di launching ke pasar. Nanti dia akan menjual dirinya sendiri dari mulut ke mulut. Begitu Pak Teddy. Wah, keren, 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 keren. Pak, kalau begitu selling nggak begitu penting dong. Yang penting produk. Bagaimana? Iya, iya betul. Jadi produk produk yang bagus kalau tidak dipasarkan dengan yang bagus, tidak dijual, ya itu yang mengetahui sedikit gitu ya. Jadi produk yang bagus tersimpan, tidak ada yang menjual, itu juga menjadi problem yang besar bagi sebuah perusahaan. Karena kenapa? Sebuah perusahaan bisa tumbuh, bisa berkembang karena dia punya produk yang bagus dijual oleh sales-sales yang hebat dengan marketing yang hebat Pak Teddy. Ya, jadi dua hal ini tadi kita perbaiki produk kita, dijual dengan cara-cara yang hebat, dipromosikan dengan cara-cara yang hebat oleh orang-orang yang hebat, yaitu individu-individu, oleh teman-teman kita hari ini yang mendengarkan kita, Pak Teddy. Begitu. Keren, 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 keren. Pak, boleh minta tolong jangan dipanggil Pak Teddy. Oh, Saya Om. keingetan papa saya, soalnya Pak Teddy di Oh. rumah, Pak Teddy itu papa saya. Jadi saya nggak nengok. Oke. Seakan-akan Pantun, Bapak pantun ya. ngobrolnya dengan Pak Teddy, papa saya. Pantun ya. Anton, Anton. Iya, iya, Oke. iya. Pak Zul, Oke. ada Ya, satu siap Pak. yang Anton. saya setuju banget, Pak. Produk harus bagus, yang jualan juga harus bagus. Yap. Kalau branding di mana nih Pak? Di antara produk dan selling, branding ada di mana nih Pak? Ini lebih dalam lagi Pak, kalau saya kira ada pakar branding juga yang mungkin menjelaskan ya. Branding itu membuat orang setia membeli Pak produk kita. Ada produk yang bagus tapi tidak dikenal orang gitu.
banyak produk yang enak, misalnya Pak, ada di Surabaya ada Spiku namanya ya, itu produk yang luar biasa gitu. Brandingnya itu sudah sangat terkenal Pak dimanapun. Mungkin banyak produk yang lebih enak dibanding dengan Spiku, tapi kenapa orang berlomba-lomba mengejar Spiku gitu. Jadi dengan branding, ya orang akan loyal dengan produk kita. Marketing, orang mengenal produk kita gitu ya. Dengan selling, orang memiliki produk kita gitu Pak. Jadi kalau branding akan lebih panjang lagi, saya kira ada Keren, keren. pakarnya Wah, di tempat lain Pak. iya, iya, iya. Tapi Itu Pak keren nih, Anton, Om Anton, Om pemaparannya Anton. simple. Ya, Ya, Anton, Anton. kebetulan saya Saya praktisi Pak, Om Anton ya. Saya praktisi Pak, Om bukan, jangan Anton. jangan panggil Om, jangan panggil Om. Koko, Panggil saya Koko. Kang Anton. Saya orang Sunda. Oh, kalau saya orang Solo, Kang Oh, Anton. Solo, Sulawesi, Masul. Sulawesi. Oh, iya, iya, iya. Pak, oke. Yap. Ini menarik. Kalau begitu, kalau kita bicara di tim ya Pak ya, di tim nih. Tim sales ada, tim produk ada. Yap. Kalau menurut saya, halo Pak, Pak, Agak Pak, putus ya Pak, oke Bapak Pak, agak putus. Iya, Pak, putus Pak. Oke, 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 sudah, oke. Pak, eh pertanyaan lebih ke details karena Bapak praktisi nih. Kalau dalam satu tim, Bapak akan punya tim sales itu berapa persen daripada total kalau misalnya seperti kayak saya punya tim itu beratnya adalah di belakang karena saya B2B, Pak. Saya hanya menjual kepada travel agent oh, dan oke, saya memperkuat adalah bagian belakang saya karena saya dapur gitu ya, pabrik nih. oke. Sales saya itu adalah travel agent sehingga Oke. saya memperkuatnya di belakang. Menurut Bapak gimana? Kalau terkait jumlah, ini juga kami terus ini Pak, apa namanya, tergantung apa namanya strategi perusahaan sebetulnya Pak ya. Saya kemarin misalnya di cabang Tangerang itu kami selalu capai target Pak dengan misalnya 3 sales gitu. Tapi karena Tangerang ini potensinya bagus, saya tambah 2 lagi Pak supaya dia lebih berkembang lagi, bisa tumbuh lebih besar. Ada cabang lain juga yang marketnya belum terlalu bagus, saya strateginya di situ adalah strategi edukasi. Saya tambahkan juga beberapa orang untuk membuka pasar. Mungkin saat ini kita belum bisa menggrab pasar, tapi nanti itu menjadi tabungan kita nanti Pak Teddy. Jadi terkait dengan jumlah sales ini sesuai dengan strategi perusahaan atau strategi kita gitu. Oke, jadi berarti tim sales ini dominan ya Pak ya, karena pasti Bapak B2C begitu, lebih banyak direct ke konsumen atau juga B2B Pak? Dua-duanya Pak. Ya, Dua-duanya ya, B2C. oke. Iya, B2C. Ya kalau B2B memang Iya. tidak terlalu banyak karena sekali kita dapatkan kan misalnya kami tiba-tiba dapat 500 cabang gitu atau 200 cabang, 300 outlet. Jadi di-handle oleh satu. Kalau memang dia B2C ya saya juga menganalisa juga ya. Seperti yang kemarin strategi saya di Jakarta itu saya tambahkan perbanyak sales, Pak. Ya, perbanyak sales kenapa? Potensinya bagus. Dan selain kita jualan, kita juga perlu edukasi. Kemudian dengan kondisi sekarang kan kita harus menggrab sebanyak-banyaknya penjualan Pak Om Anton gitu. Iya. Ini ada pertanyaan dari Pak Iwan. Pak Zul, tanya bagaimana cara cabang Tangerang selalu capai target. Nah, ini memang yang jadi kendala buat kita sebagai owner, pengennya semua cabang itu capai target Pak. Capai target. Tapi kan benar, pada Pak. kenyataannya
Iya, tapi pada kenyataannya kan biasa ya naik turun. Yang di sini bagus, kita pengen Ya, duplikasi nih. Yang di sini duplikasi ke sini. Tapi ternyata tidak bisa. Ada ya. faktor lokal, faktor daerah yang sebab kadang-kadang nggak sama. Nah ini pertanyaan yang bagus. Saya juga pengen tahu bagaimana kira-kira strategi Bapak buat Tangerang. Tangerang ini satu daerah yang menurut saya sangat potensi, Pak, sangat potensi. Menang di Tangerang bisa menang di Jakarta loh, Pak. Begitu ya. Ya, Pak. Iya. Sebetulnya gini, balik lagi kalau saya selalu berpikir tidak melihat faktor luar, Pak. Maksudnya yang di luar apa sih pengaruh kita gitu. Ya, kita nggak bisa mempengaruhi tentang market, tentang COVID, tentang kondisi makro, tentang kondisi mikro dan lain-lain gitu. Tapi yang bisa kita handle adalah yang ada di dalam apa namanya dalam pengaruh kita. Dalam hal ini adalah sales people yang kita miliki. Menciptakan seorang sales yang memang gila jualan, ini memang challenge, Pak. Ya, saya melihat ada misalnya pimpinan cabang atau ada orang yang menyamaratakan seluruh sales gitu, Pak. Padahal sesungguhnya kita harus tahu karakter sales saya ini tidak perlu diawasi, yang penting capai target udah jalan gitu. Ada orang yang memang harus diawasi. Nah, kadang-kadang ini sebagai leader ini terbalik gitu. Orang yang tidak perlu diawasi justru diawasi dengan ketat. Sementara dia target terus-menerus gitu. Sementara orang yang harusnya diawasi dilepaskan. Ya. Dan ini butuh apa namanya? Kita juga sebagai leader butuh DNA leader juga, Pak. Untuk apa namanya? Untuk bagaimana mengembangkan orang, mengembangkan people di dalam perusahaan kita. Dan tidak semua orang bisa seperti itu. Banyak sales yang sering capai target, ketika diangkat jadi leader, dia tidak bisa. Gitu. Sehingga memang DNA leader juga harus hadir di dalam diri kita. Bagaimana kita merasakan kenikmatan ketika kita bisa menciptakan satu orang menjadi leader, satu orang menjadi leader, satu orang menjadi sales yang hebat, satu orang menjadi sales yang hebat gitu. Begitu, Om Anton. Keren, 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 keren. Beda yang praktisi udah langsung to the point. Ini loh, ini loh, ini loh. Iya. Ini Pak Iwan tanya lagi. Iya, iya. Ini Pak Iwan tanya lagi. Bila ada strategi Iya, Pak. edukasi, memangnya ada berapa strategi? Waduh. Strategi itu macam-macam ya, Pak. Ya. Ada seperti main bola, Pak. Main bola ada strategi menyerang, ada strategi bertahan gitu ya. Ini tergantung mau kita pilih yang mana. Untuk produk baru yang belum dikenal banyak orang, kita memang harus lakukan edukasi. Ya, strateginya beda. Ya, misalnya bagaimana memenang di daerah-daerah yang sulit, misalnya daerah-daerah yang rural yang belum tahu misalnya tentang produk kami, ya di situ kita lakukan edukasi. Apa misalnya tentang hama, apa tentang rayap misalnya, ya apa tentang pest control, istilah saja ini kita perlu edukasi, Pak. Kadang-kadang kami memiliki istilah-istilah yang menurut kami sangat keren istilahnya. Tapi di market orang nggak tahu, tahunya tentang istilah A gitu. Nah ini kita juga nggak bisa melawan istilah-istilah yang sudah pakem di market gitu. Nah selain itu ada istilah ini juga win back misalnya. Ya ini win back ini butuh energi. Ya perlu berdarah-darah nih. Ya win back ini kan merebut kembali pelanggan-pelanggan kita yang dulu diambil oleh kompetitor. Ya, jadi perlu energi, perlu strategi khusus untuk merebut market dari sistem win back gitu. Begitu, Pak. Betul. Jadi strateginya banyak, tergantung produk kita, tergantung. Oke, ini Ya. Dr. Dharma dari Bali. Konkret ilmu leader salesnya keren. Ini frozen fish and meat. Pak, caranya tahu dari mana yang mesti dipantau sales yang mana yang bisa dilepas.
sales yang mana harus dipantau, sales yang mana yang harus dilepas, cari taunya bagaimana Pak katanya. Kalau ini harus masuk ke wilayah psikologi lagi nih, Om Anton nih. Ah, Ya, ya, Oke, saya juga ya, mendalami tentang terkait dengan psikologi ya. Saya kira inilah yang saya bilang tadi, DNA selling kita harus DNA leader kita juga, kita harus sebagai leader harus terus-menerus belajar gitu. Kebanyakan sales itu tidak mau diatur. Orang-orang yang hebat, yang selalu capai target, itu biasanya nggak mau diatur, nggak suka administrasi gitu. Ya kadang-kadang kita sebagai leader menjejali mereka dengan administrasi yang membuat dia stres gitu. Itu bukan dunia dia gitu. Dunia dia adalah bertemu dengan banyak orang, melakukan closing. Ya, nah kalau misalnya bagaimana menentukan kalau selama ini dia selalu capai target, ya nggak usah terlalu diawasi orang-orang seperti ini gitu. Ya bahkan kalau bisa dia yang memberikan edukasi, dia memberikan training kepada sales-sales yang lain. Ya tapi ini juga perlu energi ya Pak, karena kadang-kadang kalau sama-sama orang dalam, challenge-nya adalah kadang-kadang dipandang sebelah mata karena saling ada rahasia-rahasia tertentu yang mereka saling miliki. Ya, tapi intinya kalau ada sales kita yang memang selalu capai target, mereka itulah yang sesungguhnya nggak perlu terlalu diawasi gitu. Ibarat layang-layang lah ya, kadang-kadang kita harus narik, kadang-kadang kita lepas anginnya lagi nggak terlalu kencang, ya udah kita agak lepas gitu. Sekali kita ingatkan mereka bahwa kelak engkau akan menjadi seorang leader. Ya tunjukkan, jangan sampai pada saat ini ya justru kamu penjualan kamu sudah bagus, tapi di sisi lain perilaku kamu juga harus kamu perbaiki karena kelak engkau menjadi seorang leader. Nah itu sebagai leader kita ingatkan seperti itu. Tapi yang jarang capai target ya kadang-kadang kita harus buatkan A to Z. Hari ini mau kemana, lakuin apa, ya jam berapa harus telepon pelanggan, hubungi pelanggan, proposal harus kita tracking dan lain-lain. Begitu Pak, Om Anton. ya, ya, keren, keren, keren. Pak Zul, tanya lagi nih, bagaimana cara menciptakan sales yang gila jualan? Waduh, oh, tapi memang benar sih, Pak Zul. Saya kadang-kadang ya suka ditanya, Pak Anton, kenapa jualannya laku gitu ya? Ya memang kita punya kontribusi adalah di produk. Kita menciptakan produk yang bagus, produk yang gampang dijual, produk yang harganya bersaing. Tetapi Ya, pada waktu akhir closing itu ada di sales. Sales bisa ya. nggak gitu ya? Makanya ini istilahnya saya suka nih. Bagaimana menciptakan sales yang gila-gilaan gitu ya. Gila-gila jualan gitu. Wah, ya. Kemarin belajar dari HR-nya ini Pak, HR-nya Bluebird ya. Saya juga Ya, punya apa yang beliau sampaikan waktu itu, saya lakukan gitu. Jadi dulu pada saat saya merekrut sales, itu saya cari perusahaan-perusahaan universitas itu yang terkenal Pak Teddy. Ya tapi ternyata justru tanda kutip ya, tidak semuanya seperti itu, tapi pengalaman juga sama. Kita rekrut dari perusahaan-perusahaan yang terkenal. Tapi ternyata challenge-nya adalah mereka justru tidak loyal ya. Mereka justru menjadikan kalau ada perusahaan yang lain yang lebih bagus, mereka akan loncat ke sana. Nah, kemudian strategi ini kami ubah, Pak. Ya, kami ubah. Kita justru mencari sales-sales dari universitas, dari sekolah-sekolah yang tidak terlalu terkenal. Bahkan dari daerah-daerah, Pak. Ya, karena saya melihat justru mereka ini yang punya semangat pantang menyerah justru Pak. Kenapa? Mereka itu istilahnya nggak mau pulang kalau belum punya mobil, nggak mau pulang kalau nggak punya handphone yang bagus, nggak mau pulang kalau belum punya rumah gitu. Nah orang-orang seperti ini harus kita cari Pak, ya, yang memang karakter dari kecilnya itu memang punya daya juang gitu. Tips selanjutnya adalah sebelum merekrut mereka, coba lihat status-status Facebook mereka misalnya.
Instagram mereka misalnya. Apakah di sosial media mereka itu yang dikeluarkan hal-hal positif? Dan bagaimana mereka merintis karir, bagaimana mereka berjuang susahnya hidup, itu mereka lah yang akan mencapai target, Pak. Ya, jadi orang-orang yang sulit itu justru akan berjuang di kota-kota, nanti kelak mereka pulang ingin menjadi direktur, menjadi apapun itu, bawa mobil ke kampungnya dan lain-lain, dan itu sebuah kebanggaan besar gitu. Gitu, Om Anton. Keren. Saya suka itu, Pak. Suka. Ini adalah praktis. Iya. Sama. Iya. Saya kalau terima staff gitu ya, apalagi misalnya ya, saya menerima staff yang untuk menjadi tour leader gitu ya. Saya misalnya perlu tour leadernya untuk ke China. Berarti dia harus bisa berbahasa Chinese gitu ya. Saya nggak tanya, kamu bisa bahasa Chinese-nya lulusan universitas mana? Tidak. Yang saya tanya adalah bisa nggak ngomong gitu kan? Dia kan ngomong. Satu. Kedua, bagaimana dia punya service level? Service levelnya, kalau dia pendidikan tinggi tapi service levelnya rendah, nggak ada guna. Lebih baik pendidikannya rendah, service levelnya tinggi. Sehingga karena kan melayani, sama seperti kayak Bapak menjual produk, dan itu kan harus orang yang saya suka banget tuh, cari orang yang lapar untuk bisa cari yang lapar istilahnya. Pengen punya mobil bagus gitu kan ya. Seneng banget. Kalau perlu yang kayak begitu dijadikan leader, Pak. Iya, benar, Pak. Siap. Iya, Pak, ada yang tanya lagi nih. Bagaimana cara menghandle sales yang sudah senior dan cenderung semaunya sendiri? Ini pusing, Pak. Ya, ini challenge ya buat kita nih. Saya kira ini tantangan terbesar di HR juga adalah hal ini ya. Kadang-kadang ada sales yang bukan sih, kalau dalam psikologi kan istilahnya tidak ada orang sulit ya. Yang ada adalah orang yang belum kita pahami, yaitu kalau di dalam orang psikolog seperti itu. Setiap orang sesungguhnya punya trigger, Pak, Om Anton gitu. Ketika trigger itu kita bisa dapatkan, dia akan berjuang bersama kita gitu. Memang kadang-kadang tadi DNA leader kita kan kadang-kadang inginnya langsung mengambil jalan pintas. Ya, tidak ingin berjuang memperbaiki seseorang menjadi lebih baik gitu. Kita inginnya segera gitu. Ada yang bisa segera, ada yang butuh proses. Saya itu lebih cenderung gimana memperbaiki, kan ibadahnya bagus nih, kita dapat pahala nih Om. Ketika misalnya orang yang biasa-biasa ini, ya kita bisa trigger dia untuk berjuang gitu, untuk menjadi bisa capai target, ya. Dengan cara apa? Kadang-kadang kita butuh kesabaran gitu. Kita butuh kadang-kadang tanda kutip ya, makan tanda kutip ya sedikit ya, agak-agak ribet mengurus orang ini. Memang kadang-kadang muncul di kepala kita adalah karena paradigmanya, orang-orang sudah bercerita bahwa orang itu nggak bagus, orang itu dari dulu seperti itu, akhirnya kita pola pikirnya juga itu. Padahal sesungguhnya setiap orang punya kekuatan, punya kelebihan gitu. Yang mungkin harus kita gali, kadang-kadang kita harus ajak ngobrol loh, Om Anton berdua. Kita ngobrol berdua, kita apa sesungguhnya yang terjadi dengan orang ini. Kadang-kadang kita harus ketemu keluarganya, istrinya, ngobrol tentang karyawan ini. Nah, DNA leader kita itu harus muncul di situ gitu, Pak. Sehingga alangkah berbahagianya kita ketika dulu orang tidak bisa menjadikan orang ini menjadi orang baik gitu. Kemudian di sisi kita ternyata kita bisa gitu. Itu suatu waktu dia akan sangat berterima kasih, dia akan mencium tangan kita, dia akan berjuang bersama kita, dia akan melindungi kita tanda kutip karena dia tidak ingin kita malu gitu. Dia akan berjuang sendiri. Ini butuh kesabaran menurut saya gitu. Kadang-kadang orang mengatakan keren.
kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Saya nggak sependapat gitu. Semua orang punya talent, semua orang punya apa namanya sesuatu yang harus kita dapatkan sehingga nanti bisa berjuang bersama kita gitu, Pak. Itu Om Hmm. Anton. Saya juga, ya, saya juga setuju. Saya juga setuju. Kalau tidak bisa dibina, jangan dibinasakan. Sebenarnya kuncinya adalah bagaimana sejak awal kita seleksi. Jadi seleksi dari awal dipilih yang bisa duplikasi. Kalau kita nggak bisa Hmm. duplikasi, udah susah-susah kita membina, dibinasakan. Ya kan Ya, susah ya Pak ya. Oke Pak, iya, iya. ini ada lagi nih Bu Vivi. Bagaimana dengan sales yang sembunyi-sembunyi menjual produk orang lain? Nah, ini udah tipikal banget, Iya, Pak. Jualannya bukan cuma iya, produk kita doang, jualan produk orang lain juga. iya, Pak. Ya ini orang-orang yang berselingkuh Pak ya, tidak layak untuk dijadikan apa namanya. Perlu kita balik lagi bahwa kita perlu manggil dia, kita ingatkan terus-menerus ya orang-orang seperti ini. Mungkin karena dia melihat seniornya seperti itu, ada yang dia lihat seperti itu sehingga dia ikut-ikutan. Tapi kalau di kita orang-orang hebat itu ya dia ikut apa yang ada di company, pasti dia tidak akan apa namanya berselingkuh dengan perusahaan lain gitu ya, karena ini dia tidak fokus jadinya ya. Ketika dia keluar dia menjual produknya, kalau produknya nggak laku dia jual produk orang lain gitu ya. Jadi orang seperti ini silahkan balik lagi, kita harus ingatkan dia, ingatkan terus menerus tentang resikonya dan lain-lain, tentang problem yang mereka bisa hadapi ketika hal ini bisa terjadi gitu Om. Oke, ini ada Bu Isihana dari Bali. Pak Zul, apa Ya, tipsnya sebagai sales bisa achieve keduanya di target dan ya, administrasi? Nah, itu susah, Pak. ya, Iya, biasanya orang yang jago jualan administrasinya jelek ya, Pak ya. Tapi bagaimana ya. caranya supaya Ini ketemu dua-duanya nih? iya, Om Anton, kadang-kadang kita nggak bisa mengambil keduanya kadang-kadang. Tentu idealnya adalah kita mendapatkan gitu ya. Saya juga ada di Jakarta Selatan yang seperti itu. Ya, administrasinya bagus banget. Dia juga capai target gitu. Ini balik lagi terhadap perilaku atau karakter Om. Yang saya bilang di Tangerang itu ya mereka juga sama gitu. Ada yang harus kita sampaikan, yang mungkin kita lupa bahwa Anda adalah calon pelanjut generasi berikutnya terkait dengan di perusahaan ini kalau mereka adalah karyawan gitu. Sehingga saya selalu menyampaikan bahwa suatu waktu kita akan ada di atas. Saya sampaikan ke mereka ya, kita akan ada di atas. Kalau dulu administrasi kita nggak bagus pada saat sales, kita tidak disiplin pada saat kita sales, kita tidak capai target pada saat kita sales, maka pada saat nanti kita leader, orang akan melihat, oh, lu dulu kan nggak disiplin, sekarang nyuruh saya disiplin. Dulu administrasinya amburadul, sekarang nyuruh saya administrasinya bagus. Jadi kita harus menjadi apa ya, apa ya, harus menjadi contoh. Jadi sudah harus berpikir 2-3 tingkat di atas posisi kita sekarang. Itu yang saya ingatkan kepada tim sales saya. Ayo pikirkan, suatu waktu kamu akan promosi. Jadi perbaiki sebaik-baiknya, ciptakan rekor-rekor baru, mumpung masih jadi sales, mumpung ada di sini, ciptakan rekor baru gitu ya. Begitu, Om. Betul, betul. Saya setuju banget. Ini approach kita harus selalu eh, apa ya, berikan Ya, kesempatan, dan juga kita juga harus terus memperbaiki juga. Jangan sampai kita maunya mengharapkan salesnya menjadi super sales, tapi kitanya sendiri mungkin produknya tidak diperbaiki ya, dan lain betul, sebagainya. Akhirnya betul. tidak akan menjadi super. Oke, ini ada yang menarik dari Dr. Friend. Tadi kan ditanya mengenai admin dan sales dan target, Ya. atau bisa dengan sistem kerjasama dengan outsource marketing. Apakah menurut Bapak eh, sales itu bisa di outsource? Kalau sales kan sekarang ada Pak yang outsourcing ya.
Saya kira banyak gitu ya. Cuma memang kita tidak apa ya. Kalau saya sendiri apa ya, istilahnya tidak kita tidak bisa maksimal gitu untuk melit mereka ketika itu adalah outsourcing, ya. Itu jauh lebih baik kita sendiri yang mengasuh mereka, kita yang lihat setiap hari untuk berkembang. Memang dari sisi profit and loss mungkin itu bisa menguntungkan. Kalau ada apa-apa misalnya terkait dengan COVID dan lain-lain, kan bisa kita langsung pulangkan mereka ke perusahaannya, ya. Tetapi dari sisi DNA-nya itu DNA nggak dapat, ya. Kenapa? Rasa memiliki mereka terhadap perusahaan kita, terhadap produk kita itu rendah, Pak. Ini bukan perusahaannya kok gitu. Seperti halnya kita gitu. Kita menjualkan produk orang lain gitu. Sementara kita bukan karyawan di sana. Kenapa banyak reseller sekarang mungkin yang belum maksimal itu belum digali terkait dengan DNA-nya, bahwa ini sebetulnya punya lu gitu. Punya kamu sebetulnya. Ya, hanya menggunakan misalnya reseller traveler misalnya. Sesungguhnya itu brand kamu, brand yang kamu miliki. Nah, bagaimana sebetulnya menginstal DNA itu bahwa produk ini punya kamu sehingga mereka bisa berjuang gitu. Itu Om. Keren. Mantap, semangat dan daya juang sales dari background kota asalnya dan etos kerja dan positive thinking. Iya, jadi tadi dari Frozen Fish ini. Ya, silakan Pak. Saya cas dulu Pak. Ya, Iya. Oke, jadi tadi ada yang setuju bahwa etos kerja dari kota asal itu, kota dari daerah itu juga sangat cocok. Apalagi banyak yang kalau kita ke Jakarta, banyak yang pengen kalau kerja ke Jakarta itu pantang pulang kalau tidak berhasil gitu ya. Iya, wah, betul banget. Keren. Banget. Nah, ini Pak Iwan tanya lagi. Ya, tanya bagaimana Bapak menilai orang yang servisnya level tinggi, bagaimana tesnya? Apakah Bapak punya cara, Pak? Kalau apa namanya, yang pertama kan saya sampaikan tadi ya, kita lihat di sekarang rekrutmen, coba buka sosial medianya lah gitu, ya. Iya. Ya itu sangat alami. Kalau misalnya banyak keluhan di situ maka jangan sekali-kali direkrut gitu. Atau banyak menggibah orang lain, banyak mengeluh gitu, itu jangan direkrut ya. Pada saat kita interview kan sesungguhnya yang kita gali itu tentang latar belakang dia sebetulnya, tentang masa kecilnya dia. Itu kan kita mau mendapatkan daya juang dia seperti apa. Orang-orang yang mungkin kesulitan dalam bersekolah, kemudian dia berjuang mendapatkan uang untuk kemudian membiayai sekolahnya, pasti dia memiliki daya juang yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalnya servisnya bagus, ini yang kami lakukan adalah pada saat misalnya kami ke mall, misalnya ada cleaning service atau ada customer service atau ada pun pelayan di restoran, senang melayani, itu biasanya kami kami lamar itu untuk menjadikan mereka karyawan gitu, karena karakter ini tidak Pak, butuh proses untuk mendapatkan orang-orang hebat seperti itu. Kita rekrut seperti itu. Misalnya juga kita di rumah sakit, ternyata ada seorang cleaning service yang selalu tersenyum, menegur kita dengan baik, bekerja dengan baik, itu adalah tempat merekrut yang real gitu. Ya. Kita jalan-jalan kemana, kemana ke kampung, ketemu orang gitu. Mereka senyumannya bagus, layanannya bagus. Nah itu jauh lebih jujur dibanding dengan tanda kutip tes psikologi gitu Pak. Ini praktisi ya Pak, bahasa praktisi ya. Iya. Bukan bahasa teori. Iya, saya setuju. Ini ilmu daging Pak, ilmu daging. Carinya di mana? Bukan cuma kulit Pak. Iya. Nah ini adalah Pak Zul. Kalau talentanya bukan di sales, apakah harus dipertahankan di sales? Kalau dipertahankan kan
Bapak pusing kepala katanya. Iya, balik lagi ya, setiap orang punya kelebihan ya, punya kekuatan gitu. Kita juga sama, Pak. Ketika misalnya ada yang tidak pas di sana, kita pindahkan ke tempat lain dan dia bisa meledak ya tanda kutip di sana ya kita akan pindahkan. Ya kita nggak bisa juga ketika dia kadang-kadang orangnya introvert gitu ya, kita paksakan untuk berdiri menghadapi orang. Ada yang bisa, Pak. Saya sebetulnya orangnya dalam tes psikologi itu introvert, Pak. Tidak suka ketemu orang. Tetapi saya tidak ingin mempercayai hal-hal seperti itu, Pak. Saya tidak ingin memberikan label kepada diri saya introvert, saya nggak bisa ketemu dengan orang. Saya nggak mau memberikan label seperti itu. Sekedar saya tahu saja, tapi saya harus melawan kondisi itu, bahwa ya dengan introvert sesungguhnya saya bisa punya kekuatan lain. Ya, karena ini kan tes psikologi yang mungkin menjadi acuan, tapi itu bisa tidak real. Balik lagi bahwa mungkin ada psikolog di sini, ini adalah bahasa-bahasa praktisi ya, bukan. Saya kira teman-teman punya istilah yang lain gitu, Pak. Ya, jadi kalau misalnya ada sales yang memang tadinya tidak, setelah kita coba, kita awasi dan tetap seperti itu, pasti orang ini punya kekuatan lain. Ternyata dia punya kekuatan di service, melayani orang, gitu ya. Ya kita pindahkan aja ke sana. Karena ini kan bukan ilmu pasti ya, Pak. Ini juga yang saya sampaikan tidak pasti, belum tentu cocok dengan teman-teman gitu. Tapi ini adalah ilmu yang bisa kita diskusikan. Kalau semuanya pasti, Pak, apa yang saya sampaikan pasti disampaikan orang pasti, maka tidak ada seninya, Pak, hidup ini gitu. Itu Om Anton. Setuju. Nah, ini Pak Dokter mempertegas pertanyaannya. Maksud saya, kalau baru mulai usaha, dananya habis di stok barang. Strategi penjualannya bisa dengan cara apa? Apakah harus kumpulkan uang lagi sampai sanggup menggaji karyawan marketing? Nah, Pak, saya mau cerita sedikit ya. Pada waktu saya setelah kerja 10 tahun, saya kerja 10 tahun, lalu saya punya anak 3, waktu itu baru anaknya 3, sekarang ada 4. Dan saya mau memulai bisnis dengan saya harus bisa memberikan kepada istri saya satu kepastian. Jadi saya memberikan semua tabungan yang ada, istri saya pegang, dan saya memulai usaha dengan modal 0 gitu ya. Lalu saya mulai dari rumah. Staf pertama saya adalah istri saya. Saya bilang, kamu yang jadi admin staffnya. Oke. Istri saya kalau disuruh pegang duit kan mau gitu ya. Lalu saya staff kedua adalah mencari staff. Dan saya berpikir, aduh, ini belum kepastian. Jadi saya mengajak adik saya untuk bantu saya. Jadi saya minta adik saya untuk berhenti kerja dan membantu saya. Alasannya cuma satu. Kalau saya nanti tidak berhasil, Iya. Ya. ada orang. Ya, produk itu adalah satu, yang lain adalah tetap harus ada menjual. Nah, Pak. Ya. Pak. Oke, ya. Pak. Ya. Oke. Nah, kalau dari sisi Bapak kan melihat bahwa kalau tadi Pak Dokter mengatakan stoknya habis nih. Gimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, kira-kira pengalaman Bapak gimana, Pak? Duitnya sudah habis di stok, gitu ya? Oke. Ya, ini tidak ada jalan lain ya. Kalau memang sudah kondisi seperti ini, ya ada semuanya di stok. Tapi saya selalu sampaikan tadi bahwa produk harus hero, gitu ya. Kalau produknya bagus, kita sudah sempat jualan dan kita produksi massal, kita modal kita ada di sana.
maka ya tidak ada jalan lain, kita harus menjual itu. Itu sudah direct aja gitu. Mau edukasi sudah terlalu butuh waktu yang lama untuk edukasi. Ya, tapi kalau kita sekarang melihat emak-emak jualan, ya mulai dari, selalu orang jualan itu mulai dari teman, ya tetangga, ya teman-teman di kantor, ya temannya teman kantor, dan lain-lain. Kalau sudah menjadi produk, ya tidak ada jalan lain, bukan strategi edukasi lagi gitu. Tapi harus benar-benar sudah harus ke pasar gitu, mencari target market ideal kita itu seperti apa gitu. Ya, target market idealnya kan ketika kita membahas ini banyak panjang ya Pak. Target market idealnya itu siapa gitu. Kalau sudah ketemu ya seperti cerita tadi pagi ya. Rumahnya Anang kan dibeli 35 miliar itu sama seorang pengusaha gitu. Tanpa ditawar gitu. Ya. Nggak ditawar, padahal mungkin kalau ditawar 25 miliar itu dilepas gitu. Ya, tapi karena ketemu namanya pelanggan ideal, ya, yang tidak suka minta diskon, yang memang menikmati, menghargai servis kita, produk kita, itu mereka tidak akan nawar. Kenapa? Ya, memang produk kita bagus gitu. Dan memang kalau sudah ketemu market ideal, ya itu akan mudah untuk mendapatkan itu kan butuh proses Om ya. Market ideal ya harus kita lakukan berbagai hal. Gitu. Betul, setuju. Kalau sudah produk sudah ada, all out ya. Jadi bos, jadi supir, ya, jadi ya, bos, siapapun. jadi supir, jadi sales, jadi apapun, pokoknya lakukan sendiri gitu ya. Jangan pulang sebelum closing. Nah, itu keren itu Pak. Waduh, itu Pak. Itu kan itu apa namanya saya baca itu jangan pulang kalau sebelum urusan beres gitu ya. Itu ini apa? Semboyannya ini pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum padam. Iya. Sama, sebagai sales juga sama, Pak. Jangan pulang sebelum ada closing. Mau sampai jam 12 malam itu udah tanda kutip ya, siksa diri kita gitu. Pantang pulang kalau nggak closing, malu pulang kalau nggak closing. Malu balik kantor kalau nggak closing gitu. Ya, tapi itu perlu tadi DNA ya. Cari orang-orang rekrut, orang-orang yang jauh di sana yang tidak ada tanda kutip malunya, sudah nggak ada gitu. Sudah mati rasa dengan malu gitu, dengan gengsi. Betul. Berarti seleksi pemilihan karyawan di awal itu sangat-sangat penting ya Pak ya. Ya, jadi rekrut, proses rekrutnya jangan buru-buru. Tapi kalau ada yang bermasalah setelah kita prosesnya bagus, jangan lama-lama ditempatkan pada posisi itu. Oke. Jadi jangan buru-buru kalau rekrut, jangan buru-buru. Jangan buru-buru rekrut. Kalau perlu jangan terima sampai ada yang cocok gitu ya Pak ya. Iya Pak. Jangan karena posisi kosong kita buru-buru ngambil itu. Itu juga kesalahan fatal. Ya, itu kesalahan fatal. Tuh, setuju. Pak, saya punya pengalaman yang sama di mana saya kan franchise, TX Travel itu di-franchise kan. Okay. Dan 85% ditolak, Pak. Orang marah-marah. Apa salah saya? Tempat saya sudah ada, uang sudah ada. Apa yang Bapak mau lagi? Lalu saya bilang, boleh terus terang nggak? Saya bilang, boleh terus terang nggak? Iya, boleh terus terang. Saya rasanya nggak cocok sama Bapak. Wah, dia kaget. Tambah marah lagi, Pak. Tapi saya bilang, saya mau jujur. Apa yang membuat saya tidak cocok? Satu, Bapak sudah kaya, banyak perusahaannya. Jadi kalau buka TX lagi, itu nggak ada waktu ngurusin yang kecil gitu kan. Nah, padahal di lokasi ini, misalnya saya ambil contoh, saya sampai hari ini di Bogor itu cuma satu bukanya, Pak. Yang minta di Bogor lebih dari satu yang minta. Tapi kenapa? Ya, betul. Tapi kenapa? Saya cuma satu saja. Karena saya melihat Pak Moses yang di
Ya, di Moses, Pak Pajajaran Moses. itu. Ya. Orangnya baik banget, Pak. Full time, full time. Dia tidak kerja yang lain. Dia full time di sana. Bayangkan. Oke. Makanya pada saat Oh. seperti sekarang lagi ngelepak-ngelepak segala Ah, macam, tetap dia berdiri gitu kan. Nah, itu. oke. Dan Oh, sip, sip, sip. bilang ke Pak Moses, saya bilang ke Pak Moses, kalau TX di Bogor ada nomor 2, ada saya buka yang kedua, itu adalah yang buka dari Bapak, bukan dari saya. Saya nggak bakal buka lagi, mendingan satu, Pak. Satu Hmm. cukup daripada 2 ribut gitu kan ya. Atau Oke, oke. nggak ada efeknya gitu kan. Jadi bukan Pak, sekedar ini uang Pak ya, Pak? Iwan, oh iya, bukan. Iya, Pada akhirnya bukan sekedar uang. Pada iya. akhirnya adalah sebagai Itu ya. relasi, Oke. kerjasama, Hmm. dan kalau udah nyaman, beda, Pak. Udah nyaman, beda. Hmm. Betul. DNA-nya ada hadir di situ. Ada enak aja. Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, karena udah jam, tinggal 5 Oh menit ya, lagi. siap. Dalam kondisi pandemi, di mana demand turun, yang Ya, akan berdampak pada omset drop, ya, konsumen juga mengurangi pembelian produk. ya, Betul. ya, Apa yang Bapak lakukan di sisi lain eh, karena perusahaan akan push target? ya. Ini balik lagi ke jasanya ya, Pak. Jasanya, Pak. Ya, kalau Betul, betul, B2B betul, memang ini betul. kondisinya seperti itu. Tapi ingat, tidak semua perusahaan seperti itu. Justru sekarang perusahaan yang bisa bertahan sekarang dalam kondisi pandemi itu pasar ideal kita, Pak. Artinya mereka sudah lolos lah, ya, bahwa ternyata keuangan mereka bisa bertahan. Di sisi lain, kalau B2C, itu uang sekarang ada di rumah, Pak. Orang kaya banyak tidak mau investasi, uangnya ada di rumah. Di setiap Betul. orang. Nah, target market kita adalah bagaimana menembus orang-orang itu, Pak. Ya saat ini ada di rumah untuk menjual produk kepada mereka. Melalui online tentu saja itu salah satunya, Pak. Ya karena mereka mau keluarkan uang tapi takut ketemu orang gitu. Nah, kalau produk kita cocok untuk menyelesaikan masalah mereka, itu sangat gampang untuk berjualan gitu. Dalam kondisi pandemi ini, tolong kita pertama jangan salahkan lah ya pandemi ini, jangan ya. Kita harus setelah pandemi ini kita harus lulus benar-benar menjadi jagoan, menjadi juara gitu ya. Kalau kondisi sekarang kita gampang berjualan, bisa tetap berjualan, maka kondisi normal nanti kita lebih mudah lagi untuk berjualan. Jangan fokus ke masalah, fokuslah ke solusi. Itu, Om Anton. Keren. Ya, ya, saya senang cerita sama Bapak nih. Praktisi, beda. Sebentar, ilmunya ilmu praktek, Pak. Ilmu praktek, bukan Iya, ilmu katanya, ya, katanya gitu kan. Enggak, iya, ini ilmu iya, praktek iya. semua. Yang sudah kita lakukan ya, sudah kita lakukan. Yes, yes. Hmm. Pak Zul, Yap. yang terakhir sebelum penutupan, silakan. Biar ada wejangan terakhir buat kasih kita semangat nih, Pak. Ya, jadi ketika kita mau jualan gitu ya, semua orang saat ini mengeluhkan pasar. Ya. Jangan fokus ke sesuatu yang di luar pengaruh kita. Ya, kita harus tetap kreatif, kita harus tetap hebat, ya, pada diri kita, pada produk kita yang bisa kita pengaruhi. Ya. Ketika kita fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita pengaruhi, maka kita akan stres. Perbaiki diri kita terus-menerus, perbaiki produk kita, kesempatannya ini memperbaiki produk kita, nanti pada saat kondisi normal, kita akan menjadi pemenangnya nih saya. Dan nanti semuanya ada di buku saya, ya, Fundamental Selling Skill, ya ini ditulis oleh praktisi, ya nanti kalau nggak salah Om Anton sudah baca, saya rangkum dalam buku ini, ya, Fundamental Selling Skill. Begitu Om Anton. Kalau mau beli di mana Pak bukunya? Ini ke handphone saya, ke WhatsApp juga, WhatsApp ini boleh. Ya, 0811. Ya, ke DM. Ya, DM aja. Sebentar. Karena 0811 95 95
Duanya 5 kali, dua, ya, duanya 5 kali. Wah, duanya 5 kali. Oke, ini WA untuk beli buku. Ya, Yes. Oke. Teman-teman di screenshot aja ya, screenshot. Ini waktunya nggak iya, kerasa Pak. Kalau ngomong perasa baru 5 fisik itu menit ya. cacut-cacut. Iya. Iya, iya. Oke, Pak Nanti Zul, kita terima lanjutkan kasih. di lain waktu. Ya, makasih Pasti. Pak. Ya, kita cari Ya, waktu lagi. Ya, Pak Zul, ya. makasih, Ya, makasih. Ya. orang sukses adalah orang yang menuntaskan segala hal yang dimulainya. Orang gagal adalah orang yang memulai, memulai, dan memulai. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Oke, keren, 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 keren. Oke. Jangan lupa sebentar lagi nanti kita ada ketemu ya jam 7.30 ini dengan Pak Jarot. Isinya adalah selingkuh dan selingan. Wah, cuma setengah jam ya. Dan setelah itu adalah dengan Bro Denny Santoso bicara mengenai rahasia bagaimana meningkatkan penjualan. Oke, sampai ketemu teman-teman. Screenshot tadi bukunya bagus banget ya. Thank you, Matur Sukma, Bapak, Ibu, terima kasih, thank you, bye-bye.